Perkenalkan, nama saya Florentinus Digas Waluyo, NIM 0491815553, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Sebelum melakukan praktikum menjalankan perintah-perintah yang ada di CMD, saya akan menjelaskan apa itu CMD. CMD adalah program shell yang digunakan pada versi awal sistem operasi Microsoft Windows atau DOS. Versi pertama CMD diperkenalkan pada tahun 1987 hingga sampai saat ini sudah 34 tahun lamanya CMD digunakan. Sebagai command line interpreter sistem operasi Windows yang dikembangkan Microsoft, command prompt memiliki peran yang sangat penting, yakni menjalankan berbagai tugas administratif dasar dan otomatisasi dalam OS Windows. Selanjutnya, untuk cara menggunakan CMD, kita akan melakukan pencarian dulu di aplikasi laptop ya. Ketik CMD, lalu run as administrator. Setelah itu muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 1, kita akan mengetik cd. Perintah cd digunakan untuk menavigasi dari satu folder ke folder lainnya. Kita juga dapat melihat direktori saat ini di mana kita berada. Selanjutnya, cls. CLS singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer untuk mengembalikan tampilan ke semula. Dengan menjalankan perintah cls, semua perintah sebelumnya akan terhapus dan CMD akan kembali ke tampilan awal seperti baru dibuka. Nomor 3, cls garing miring tanda tanya, menampilkan file bantuan untuk perintah cls, memberitahu kita bahwa cls membersihkan layar ini. Untuk nomor 4, dir garing miring tanda tanya. Perintah ini menunjukkan file bantuan perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Selain itu, perintah cmd dir juga berguna untuk menampilkan informasi tentang nomor seri, jumlah file, total ukuran file, dan sisa ruangan yang tersedia. Selanjutnya, ipconfig. ipconfig berguna untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan nama lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Untuk nomor 6, ipconfig all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nomor 7, ipconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Nomor 8, ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nomor 9, ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nomor 10, ipconfig display DNS. Di sini tidak muncul ya karena saya tidak connect dengan internet. Selanjutnya, ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache.
Selanjutnya, ipconfig register DNS. Nah, ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Pada gambar di samping menampilkan pemberitahuan seperti berikut. Pendaftaran catatan sumber daya DNS untuk semua adapter komputer ini telah dimulai. Kesalahan apapun akan dilaporkan di praga peristiwa dalam 15 menit. Selanjutnya, nomor 13, ping. Ping sebenarnya merupakan akronim dari Pocket Internet Gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang digunakan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Yang 15, tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh Pocket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet atau control message protocol echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Selanjutnya, NS lookup. Perintah ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Selanjutnya, nets. Ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa digunakan atau dilakukan oleh net seperti konfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, default, gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Nomor 19, route. Route digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Selanjutnya nomor 20, net. Perintah net digunakan untuk menampilkan opsi seperti tampilan, sesi, pengguna, mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisa konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contoh tampilan ketika saya ketik net user, maka terlihat nama akun pengguna di komputer. Sekian praktikum tugas 2 jaringan komputer dari saya ucapkan terima kasih.